Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadila dengan NIM 0311230012. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri ME. Nah, untuk materinya itu adalah rasio laporan keuangan, di mana rasio laporan keuangan itu dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, serta rasio profitabilitas. Nah, untuk datanya sendiri saya ambil dari laporan keuangan PT Indofood tahun 2023, tetapi untuk standar industrinya yaitu adalah hasil rekaan dari saya, tidak ada hubungannya dengan standar industri yang sebenarnya. Langsung saja kita bahas tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas itu ada 5. Yang pertama adalah current ratio, quick ratio, cash ratio, cash turnover, serta inventory, net working capital. Untuk yang pertama yaitu adalah current ratio, di mana current ratio rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, di mana aset lancarnya itu sebesar 1,5 triliun dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya itu 217 miliar sekian. Maka hasil current ratio yaitu sebesar 7,29 atau 7,3 kali. Yang kedua adalah quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya di muka, maka jumlahnya dibagikan dengan liabilitas jangka pendek, di mana hasil dari aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya di muka yaitu adalah 1,2 sekian triliun dan dibagikan dengan liabilitas jangka pendeknya 2,217 miliar, maka hasilnya 5,97 atau dikurangkan menjadi 6 kali. Nah, untuk cash ratio-nya yaitu rumusnya cash dibagi dengan liabilitas jangka pendek, di mana kas dan sisa kasnya itu sebesar 590 miliar dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya 217 miliar sekian, lalu hasilnya 2,72 atau dikurangi menjadi 300%. Dan untuk cash turnover-nya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja, maka penjualan bersihnya itu sebesar 6,3 triliun sekian dibagi dengan modal kerjanya itu 1,6 triliun. Nah, maka hasilnya itu 3,86 atau diberikan menjadi 4 kali. Untuk inventory to net working capital yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan aset lancar yang dikurangi liabilitas jangka pendek, maka penjualannya yaitu 6,3 sekian triliun dibagi 1,364 triliun itu hasil dari aset lancar dikurangi liabilitas, maka hasilnya 1,3 triliun. Itu maka inventory to net working capitalnya 4,64 atau setara dengan 5 kali. Maka kita masukkan ke dalam sini, yang dimana current ratio-nya itu 7,3 kali dengan standar industrinya 6 kali, yang artinya jumlah aktif lancar itu sebanyak 7,3 kalinya utang lancar, atau setiap 1 rupiah utang lancar itu akan dijamin oleh 3,7 rupiah harta lancar, atau perbandingannya 7,3 dibanding dengan 1 antara aktif lancar dengan utang lancar. Nah, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 6 kali, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2023 ini dalam keadaan kondisinya baik mengingat rasionya itu di atas rata-rata industri. Untuk yang kedua yaitu quick ratio, tadi hasilnya 6 kali dengan standar industri yaitu 10 kali. Jadi jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 10 kali, maka keadaan perusahaan itu lebih baik dari perusahaan lainnya. Kondisi ini ditunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual persediaannya bila hendak melunasi utang lancar, tapi dapat menjual surat berharga untuk penagihan piutang.
Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah cash ratio, di mana tadi hasilnya cash ratio itu ada 300%, sedangkan standar industrinya itu 50%. Jadi jika industri untuk cash ratio adalah, jadi jika rata-rata industri untuk cash ratio itu ada 50%, maka keadaan perusahaan itu lebih baik dari perusahaan lainnya. Namun, kondisi rasio cash keuangan yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau dana yang belum digunakan secara optimal. Jadi untuk PT Indofood ini jika diperhitungkan dengan cara yang tadi, maka cash ratio itu tidak optimal karena berada di atas rata-rata industri cash ratio. Lalu yang keempat adalah cash turnover. Jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 8%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2023 itu kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industrinya, yaitu cuma 4%-nya. Jadi cuma setengahnya, masih jauh untuk menjadi dibilang cash turnover-nya baik. Lalu yang kelima adalah inventory to net working, di mana jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital itu adalah 7%, keadaan perusahaan pada tahun 2023 itu kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri, hanya saja masih perlu diperhatikan. Lalu untuk rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Nah, di sini rasio solvabilitas itu yang pertama adalah debt to asset ratio, lalu yang kedua adalah debt to equity ratio, yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, lalu ada times interest earnings, dan fixed charge cover. Untuk yang pertama yaitu adalah debt to asset ratio, yaitu rumusnya total debt dibagi dengan total aset, di mana total utangnya yaitu 86 juta sekian dan dibagi dengan total asetnya yaitu 186 juta, maka debt to asset rasionya itu sebesar 0,462 atau 46%. Nah, untuk debt to equity ratio yaitu total utang dibagi dengan equity, di mana utangnya yaitu sebesar 86 juta dan dibagi dengan equity-nya yaitu 100 juta. Maka hasilnya yaitu 0,86 atau 86%. Lalu untuk utang jangka panjang, yaitu adalah utang jangka panjang dibagi dengan equity, yaitu utang jangka panjangnya 46 juta dibagi dengan equity-nya yaitu 100 juta, maka 0,46 atau 46%. Untuk yang keempat yaitu time interest earnings, yaitu EBIT atau earnings before tax ditambah dengan biaya bunga dan dibagi dengan biaya bunga itu, maka EBIT-nya itu 12 juta ditambah dengan biaya bunga, maka hasilnya 15 juta 800 sekian dan dibagi dengan biaya bunga yaitu 3 juta ini, maka hasilnya 5,2 atau 52 kali. Lalu yang terakhir adalah fixed charge cover, yaitu dimana rumusnya EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa, lalu dibagi biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa, dimana EBIT ditambah biaya bunga dan ditambah kewajiban sewa itu totalnya 15 juta 900 sekian, sedangkan biaya bunga ditambah kewajiban sewa totalnya adalah 3 juta 131 sekian, dan hasilnya 5,1 atau 5,1 kali. Nah, di sini kita langsung masukkan ke dalam perbandingannya. Untuk debt to asset, di mana pada tahun 2023 debt to assetnya itu sebesar 46%, tetapi standarisasinya yaitu 45%, maka tahun 2023 sebanyak 46%, artinya dari
Aktiva perusahaan didanai utang sebagai modal jaminan sebesar 54% dibiayai, dan 54%-nya itu dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Kemudian, jadi jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri yang 45%, kondisi perusahaan ini dinilai kurang baik, artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Lalu yang kedua yaitu adalah debt to equity ratio. Di mana debt to equity ratio pada tahun 2003 itu adalah 86%, sedangkan standar industri yaitu 85%. Menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp86 pada tahun 2003 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Nah, perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 86% dengan rasionya sebesar 80%. Perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu yang ketiga adalah times interest earned, di mana pada tahun 2023 itu adalah sebanyak 5 kali. Dengan kata lain, biaya bunganya dapat ditutupi 5 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian apabila rata-rata industri berusaha yang sejenis 5 kali, maka rasio tahun 2023 itu baik. Lalu yang keempat adalah fixed charge cover, di mana seandainya rata-rata industri fixed charge cover itu ada 5 kali, lalu pada tahun 2023 juga sebesar 5,1 atau dibulatkan menjadi 5 kali. Dengan ini dinilainya cukup baik karena masih berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Lalu yang ketiga adalah rasio aktivitas. Nah, di sini rasio aktivitas itu adalah receivable turnover, ada days to cashable, lalu ada inventory turnover, ada working capital turnover, dan yang empat itu dalamnya untuk receivable turnover Untuk selanjutnya yaitu adalah rasio aktivitas, di mana ada receivable turnover, ada days of receivable, inventory turnover, days of inventory, working capital turnover, ada fixed asset turnover, dan total asset turnover. Nah, di sini untuk receivable turnover yaitu rumusnya penjualan kredit atau penjualan dibagi dengan piutang, di mana penjualannya itu sebesar 83 juta sekian dibagi dengan piutangnya itu 9 juta, maka hasilnya yaitu adalah 8,76. Nah, untuk days of receivable-nya yaitu piutang rata-rata dikali 36 hari dalam 1 tahun, lalu dibagi penjualan kredit, di mana piutang rata-ratanya pada tahun 2022 itu piutangnya sebesar 6 juta, dan pada tahun 2023 itu piutangnya sebesar 1,5 ditambahkan lalu dibagi dengan 2, maka rata-rata piutangnya itu 8 juta 200 sekian. Jadi piutang rata-ratanya 8 juta 200 sekian dikalikan dengan 360, maka hasilnya 2,9M dibagi dengan penjualannya itu 83 juta, maka hasilnya 35,22 atau 35 hari. Ada juga menurut Gifford Watson, di mana penjualan per harinya yaitu penjualan dibagi dengan total hari dalam satu tahun yaitu 350, maka penjualannya itu adalah 83 juta sekian dibagi dengan 350 yaitu adalah Rp233,023.
Jadi untuk rata-rata jangka waktu penagihannya yaitu adalah piutang dibagi dengan penjualan per hari, di mana piutangnya tadi 9 juta, piutang pada tahun 2023 aja 9 juta, dibagi dengan penjualan per harinya yaitu 233,023, maka rata-rata jangka waktu penagihannya yaitu 41 hari. Lalu yang ketiga adalah inventory turnover, di mana rumusnya itu penjualan dibagi persediaan. Nah, penjualannya yaitu 83 juta, sekian dibagi dengan persediaannya 15 juta, maka hasilnya 5,51 atau 6 kali. Lalu untuk harinya yaitu adalah 360 dibagi dengan 6 kali tadi, maka penagihannya yaitu adalah 60 hari. Untuk yang keempat yaitu adalah working capital turnover, di mana penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Nah, modal kerja rata-ratanya itu adalah modal pada tahun sebelumnya ditambah dengan tahun sekarang dibagi dengan 2. Itu modal tahun 2022 sebesar 15 juta ditambah dengan modal tahun 2023 yaitu sebesar 30 juta, maka 45 juta dibagi 2 jadi 22,5 juta. Masukan dibagi menjadi 3,73 atau 4 kali, dan fixed asset turnover-nya itu penjualan dibagi total aktif pada tahap penjualannya yaitu 83 dibagi dengan total aktif pada tahun 1, 2, 3, 4, 8, 6, maka hasilnya 0,68 atau dibulatkan menjadi 1 kali. Lalu yang terakhir adalah total asset turnover, di mana penjualan dibagi total aktif. Penjualannya yaitu 87 juta dan total aktifnya 186 juta. Nah, totalnya yaitu adalah 0,45 atau 0,2 kali. Kita masukkan dengan perbandingan industri, standar industri. Di mana yang kita tahu bahwa receivable, receivable-nya itu pada perhitungan itu berhasil pada tahun 2000, yang dimana kita ketahui pada tahun 2023 receivable-nya itu sebesar 9 kali, sedangkan standar industrinya 8. Artinya receivable atau perputaran piutang pada tahun 2023 ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil, sementara itu rata-rata industri sebesar 8 kali yang berarti peningkatan terjadi melebihi rata-rata industri. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2023 itu selama 35 hari. Artinya perusahaan itu mampu melakukan penagihan secara tepat waktu untuk tepat waktu atau cepat. Namun sebagai pembanding perlu terlebih dahulu dilihat syarat-syarat kredit yang diberikan. Apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Jika syarat yang pertama berlaku pada tahun 2023 itu mengalami kelebihan atau melebihi tanggal jatuh tempo sebanyak 5 hari. Namun apabila syarat yang kedua berlaku, yaitu hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan cukup baik karena tidak melebihi batas jatuh tempo. Nah, lalu yang ketiga adalah rasio inventory turnover, yaitu terlihat terjadi penurunan itu 6 kali pada tahun 2023, sementara itu rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 5 kali, maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2023 karena berada di bawah rata-rata industri. Lalu yang keempat adalah untuk rasio working capital turnover, di mana pada tahun 2023 yaitu 4 kali.
Jika rata-rata industri working capital turnover adalah 8 kali, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2023 itu kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Lalu yang kelima adalah untuk rasio fixed asset turnover, terjadi penurunan dari tahun 2023 sebesar 1 kali. Itu rasio itu kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan itu kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lainnya atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang keenam yaitu adalah total aset turnover pada tahun 2023 itu 1 kali. Sementara untuk total rasio itu adalah 0,5 kali. 0,5 kali, sementara untuk rata-ratanya itu adalah 2 kali, maka rasio perusahaan itu beroperasi kurang baik. Artinya perusahaan itu menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain atau kelompok sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah rasio profitabilitas. Di mana rasio profitabilitas itu ada di sini yang saya gunakan ada 4, yaitu profit margin, ROA, yaitu return on asset, ROE, return on equity, dan ROIC, return on investment. Di mana untuk profit on sales, rumusnya itu adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, di sini itu tidak dihitung karena di laporan keuangannya itu tidak bisa menemukan harga pokok, tidak dicantumkan. Nah, lalu untuk yang kedua adalah net profit margin, di mana earning after interest and tax dibagi dengan penjualan. Nah, earning after interest and tax itu adalah 9.802 dibagi dengan penjualannya itu 83 juta, maka hasilnya 0,12 atau 12%. Lalu untuk return on asset yaitu ROA, ARIT atau returning after interest and tax dibagi dengan total aktiva itu 9 juta dibagi dengan 186 juta, yaitu 0,053 atau 6%. Untuk ROE-nya yaitu adalah return on equity, yaitu earning after interest and tax dibagi dengan equity. Maka hasilnya yaitu sebesar 0,10 atau 10%, sedangkan untuk ROE-nya yaitu adalah 54%. Dan yang terakhir yaitu laba per lembar saham. Di sini tidak dihitung karena tidak dicantumkan berapa laba saham biasa dan saham biasa yang berbeda-beda. Nah, untuk kita bandingkan dengan standar industri, untuk net profit itu berada di atas, ROA, ROE, dan ROI juga berada di atas standar industri. Maka semua rasio dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Mungkin sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.